Selamat pagi dari komennya user 6738. Kalau minum Cander Sarten pagi gimana ya kalau gak sarapan? Tolong jawab ya Pak. Ya memang sarapan yang terbaik enggak sarapan. Bu, Pak, Om, Tante, Tulang, Namburu, Amang. Sarapan yang terbaik emang tidak sarapan. Kalau ada obat yang harus diminum ya enggak usah sarapan. Mati ntar, enggak. Saya udah melakukannya. Banyak obat yang saya minum tanpa sarapan. Dan saya lakukan selama 3 tahun dan justru malah akhirnya saya berhenti OBAT. Ya tahun 2020, 2019, 2020 itu saya minum OBAT yang berhubungan dengan gula darah, yang berhubungan dengan ginjal, yang berhubungan dengan jantung, yang berhubungan dengan banyak obat. Ada kurang lebih sekitar 18-19 obat itu. Ya, termasuk obat yang selalu saya kantongi. Kalau saya lagi anfal suruh taruh di bawah lidah. Itu saya lupa namanya sampai itu ya. Ini Cander Sarten ini kalau tidak salah kan tidak setiap hari diminum ya. Cander Sarten ini kalau saya tidak salah itu yang berhubungan dengan eh, gagal jantung kalau tidak salah atau atau ini obat khusus kan. Jadi tidak setiap saat diminum ya. Dan tidak ada masalah kalau obat yang diminum itu tanpa sarapan. Tidak ada masalah. Nih ya Jess, tak kasih cerita ya Jess. Semoga kamu bisa, ini buat kamu-kamu yang tergantung dengan OBAT ya. Kalau OBAT itu bisa menyembuhkan, kamu sehat tanpa obat. Berarti obat itu menyembuhkan kamu dan setelah itu stop. Nah itu betul itu. Tapi fakta yang terjadi, kamu yang kena masalah gula darah, justru malah ketika kamu diturunkan gula darahmu, justru malah nambah OBAT. Ketika kamu bermasalah dengan jantung, dan kemudian kamu minum obat yang berhubungan dengan jantung model kayak begini, ujungnya malah nambah, obatnya malah nambah. Saya udah capek kalau soal itu. Jadi saya jangan ditanya lagi soal itu ya, karena saya udah memberhentikan. Saya sejak April 2022 sampai detik ini, ya 2025, saya udah enggak minum OBAT lagi. Dan tidak ada OBAT yang saya minum lagi sampai detik ini. Even saya pilek, even saya batuk, even saya mencret, even saya mules, even saya apa lagi. Apa semua bro? Yang saya nggak pernah mau minum obat bro. Nggak pernah Jas. Ya, karena apa? Karena saya udah nggak minum itu lagi gitu. Dulu ketika saya bermasalah tahun 2019, 2020, 2021, 2022 sebelum bulan April saya kasih tahu. Saya bangun tidur minumannya racikan macin. OBAT-nya segitu tuh. Saya minum. Pakai sarapan? Tidak. Saya enggak pakai sarapan. Saya enggak sarapan. Jam 11 baru saya makan telur. Jam 11 baru saya makan telur. Jam 12, nah jam 1 minum OBAT yang kedua. Sore jam 5 minum OBAT yang ketiga. Itu terus saya lakukan. Begitu resepnya habis, yang sore saya enggak minum. Jadi minum cuma 2 kali. Pagi bangun tidur saya minum, siang jam 12 saya minum, ya. Karena saya jam 11 sudah makan telur 1, 2, 3, jam 4, jam 5 sore baru makan. Nah, sorenya sudah enggak minum lagi. Beli resep yang ke berikutnya, hanya minum pagi hari. Siang sama sore saya enggak minum. Makanya dokter tanya, loh kok tambah lama habisnya? Gimana cara minumnya? Ya itu dok, sore saya udah enggak minum lagi. Loh kok gitu? Iya, karena saya mau melepaskan itu dari ketergantungan, saya enggak mau. Saya mau sehat dengan makanan. Saya enggak mau sehat dengan OBAT. Itu yang saya katakan sama DKTR. Sehingga April 2022 itu terakhir saya beli satu resep lagi, saya enggak minum. Saya simpan sampai detik ini obat itu masih. Dari April 2022 sampai detik ini, itu OBAT yang saya beli dalam resep terakhir saya masih sampai detik ini. Karena saya enggak minum lagi. Dan sudah berapa tahun ini sekarang? April 2022, April 2023 1 tahun, April 2024 2 tahun, April 2025 udah 3 tahun saya enggak minum OBAT. Nanti 2026 udah 4 tahun saya enggak minum OBAT. Ya, itu yang saya sampaikan ke dirimu ya.
Jadi saya tidak peduli karena yang saya pedulikan adalah nutrisi yang saya butuhkan. Itu sebabnya saya tidak sarapan, saya tidak makan malam, saya minumnya racikan macin karena saya supply nutrisi mikro ke tubuh saya melalui minuman racikan macin. Kalau kamu tidak minum racikan macin ya tidak masalah. Saya juga tidak memaksa. Kalau kamu mau ya beli. Ya kan nanti hubungi Vira atau beli di showcase saya. Kamu klik buletan di sini, ada showcase saya, kamu beli di showcase. Racikan macin ada di situ. Kalau tidak mau racikan macin ya kamu bisa beli suplemen. Suplemen yang saya sarankan ya liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, propolis, royal jelly, 6 suplemen. Itu yang kamu minum untuk bisa mengimbangi kebutuhan nutrisi tubuhmu. Sehingga kamu ketika tidak sarapan dan tidak makan malam, kamu tidak masalah. Vitalitasmu tetap fit. Gitu. Makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Nah, kalau kamu udah bermasalah dengan jaan TO tuang kayak begini, ya, jantung, ya mau tidak mau kamu harus singkirkan semua yang berhubungan dengan gula, singkirkan semua yang berhubungan dengan jajanan, cemilan, cepuluh, cebelas, gorengan, kue-kuean, minuman-minuman manis, minuman-minuman berenergi. Kamu harus singkirkan semuanya itu. Nah, terus makannya apa, Pak? Makannya telur, ikan, daging, seafood. Gonta-ganti aja. Hari ini makan telur, besok makan seafood, lusanya makan daging, lusanya lagi makan ikan. Kamu bisa atur sendiri. Ya, Pak, apa enggak lapar? Ya, lapar itu kan otak. Ya, kalau otakmu isinya lapar terus ya kamu lapar. Tapi kalau otakmu isinya sehat ya kamu sehat walaupun kamu enggak makan. Karena apa? Ya kan dibilang katanya 80% orang sakit itu gara-gara otaknya kan, mindsetnya kan, di pikiran kan. Nah itu dia. Masalahnya pikiran kita itu pikiran penyakit. Itu yang terjadi dalam tubuhmu gitu. Saya loh setiap hari makan hanya 1 kali. Nggak pernah yang namanya kelaparan. Nggak ada kelaparan. Ya, nikmatin aja terus. Nikmatin aja. Hari ini saya makan tadi capcay sama sate. sama sate. Kemarin saya makan ayam ya. Itu soto. Soto ayam. Soto Cak Cito yang di Meruya. Itu. Hari ini saya makan di Larasati yang di Magelang. Ya. Kemarin di Cak Cito ayam. Semua enggak pakai nasi. Kita enggak pernah makan nasi. Saya enggak pernah makan nasi, enggak pernah minum minuman manis juga. Kita enggak pernah mencampur minum, kita enggak pernah mencampur makan dengan minum yang manis. Enggak pernah. Sebelumnya itu makan sop. Oh iya. Sebelumnya makan sop sama kue tiaw seafood sama durian. Dua buah durian. Nah, gila kan kita makannya tuh kayak gitu tuh, Jess. Sebelum makan kue tiaw itu eh sop kaki ya. Iya. Ya, sop kaki. Sop kaki. Nggak makan nasi, tidak. Itu makanan kami seperti itu, gonta-ganti. Sehari hanya makan 1 kali kami. Gitu. Makanya lebih hemat. Kalau kamu bilang makanannya orang kaya, ini sekeringmu putus. Sekeringmu putus kalau kamu bilang ini yang dibahas ini makanannya orang kaya. Makanya jadi orang kaya, jangan jadi orang miskin. Supaya otakmu nggak ke-strum. Otakmu strum karena kamu miskin masalahnya. Itu dia. Karena kamu miskin, maka semua kamu anggap tidak sesuai dengan hidupmu. Makanya jangan mau jadi seperti itu. Ya, jangan mau, Jess. Karena hidupmu ya kamu yang bertanggung jawab, bukan orang lain, bukan dia atau mereka, tapi kamu. Gitu, sehingga kamu berpikir waras. Miskin itu di otak loh. Miskin itu di mindset loh. Bukan karena kamu tidak punya duit. Orang yang tidak punya duit dia bisa kaya. Mana? Nih mindsetnya kaya. Gitu. Nah kalau kamu mindsetnya udah miskin lah, bagaimana kamu bisa kaya? Nggak bisa, nggak bisa. Semuanya ada di mindset yang kamu miliki. Dan itu tercetus dari jempolmu kalau ngetik tuh. Nah itu kelihatan. Saya bisa baca dari situ. Nah gitu Pak. Ya. Jadi belajar untuk tidak sarapan, belajar untuk tidak makan malam, maka kamu akan berhenti menyelesaikan hidupmu dengan OBAT, tapi dengan makanan yang sehat. Ya makanlah yang sehat, telur, ikan, daging, seafood itu. Telur kan murah banget itu. Telur murah banget. Sebelumnya malah kami makan telur itu. Iya. Berapa biji itu makan telur tuh satu hari itu? 20 ya? Enggak. 10 pagi, 10 siang sama 10 sore ya.
Tuh, Jess. Telur itu makanan kami. Jadi kita enggak kemana-mana. Kalau dibilang